Halo, apa kabar pemirsa? Saya Afni Sinaga kembali menyapa Anda dalam Sumut hari ini. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan, di antaranya sengketa lahan, ratusan petani desa Simalingkar A lakukan aksi kubur diri. Tipikor Nia Selatan gelar OTT terhadap oknum pegawai dinas pendidikan. Tol Kuala Namu tebing tinggi siap dilalui untuk mudik Idul Fitri. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menyajikan berbagai berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Pemirsa, inilah Sumut hari ini selengkapnya. Ratusan petani masyarakat nekat melakukan aksi kubur diri di area lahan yang bersengketa Minggu pagi. Aksi kubur diri dilakukan sebagai bentuk protes terhadap PT PN2 yang diduga telah merampas hak tanah ulayat mereka seluas 800 hektar di Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Konflik agraria yang tidak kunjung selesai antara petani masyarakat 4 desa di Simalingkar A, Kecamatan Pancur Batu, Deli Serdang, Sumatera Utara dengan PT PN2 wilayah Bekala menimbulkan kekesalan bagi petani dan dengan nekat melakukan aksi kubur diri di areal tanah yang bersengketa. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap PT PN2 yang diduga telah merampas tanah ulayat petani. Aksi kubur diri ini dilakukan oleh 5 orang petani masyarakat yang salah satunya adalah seorang wanita. Selain itu, puluhan ibu-ibu juga melakukan orasi dengan membawa spanduk dengan isi meminta Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan sengketa tanah di wilayah mereka. Akibat sengketa tanah, petani masyarakat tidak bisa lagi mengelola lahan pertanian mereka yang selama ini sebagai mata pencarian untuk memenuhi nafkah keluarga. Lahan yang bersengketa seluas 800 hektar ini, di atasnya sudah berdiri 250 unit rumah milik warga. Lahan ini diklaim sebagai tanah ulayat masyarakat 4 desa yang terdiri dari Desa Lauci, Desa Namu Bintang, Desa Simalingkar A, dan Desa Duren Tonggal. Kini konflik semakin memanas, pasalnya masyarakat mempertanyakan keberadaan personil TNI AD di PT PN2 yang seharusnya sebagai pengamanan ternyata menimbulkan polemik di masyarakat petani. Sebelumnya pada tanggal 11 Februari 2017 lalu, petani masyarakat terlibat bentrok dengan TNI AD selaku pengamanan di PT PN2 wilayah Bekala. Bentrok terjadi karena TNI membuat tapal batas menggunakan alat berat dengan mengorek pinggir lahan yang diklaim PT PN2 sebagai miliknya. Kesalahan kita, karena selama ini kita menanam tapi dikeruk. Kita sudah melakukan pengaduan kemana-mana tapi tidak ada tindak lanjutnya. Maka hari ini kami bersama masyarakat 4 desa di sini melakukan aksi kubur diri sebagai pertanda kekesalan kami dan pertanda matinya hukum di Republik ini. Sampai saat ini mereka belum ada etikat baik untuk melakukan negosiasi. Jadi mereka datang kemari ingin merampas tanah kami. Tidak ada negosiasi apapun sampai hari ini. Petani masyarakat juga memohon kepada Pangdam Bukit Barisan untuk segera menarik TNI AD dari PT PN2. Sementara itu, perwakilan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontra Sumatera Utara, Royal Syafriansyah menyatakan akan mempertanyakan peran TNI AD di PT PN2 ini. Kalau bicara ini aset vital, aku pikir itu keliru. Alasan TNI bicara ini aset vital, saya pikir itu keliru karena penentuan aset vital itu kan ditentukan oleh peraturan pemerintah. Dan lahan perkebunan ex-HGU PT PN2 ini bukan termasuk lahan vital negara gitu. Jadi kita herannya keterlibatan TNI dalam hal ini. Dalam hal ini, Kontra Sumatera Utara akan terus mengawal persoalan sengketa tanah masyarakat 4 desa ini hingga konflik agraria ini selesai. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Kepala Bidang Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara tertangkap tangan tim tindak pidana korupsi Satuan Reskrim Kepolisian Resor Nia Selatan Kamis malam kemarin. Dalam operasi tangkap tangan, petugas menyita uang tunai senilai 134 juta rupiah, 5 unit perangkat seluler, dokumen pencairan, dan buku tabungan sekolah. Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reskrim Kepolisian Resor Nia Selatan, Sumatera Utara berhasil mengamankan YL sebagai Kepala Bidang Pendidik Tenaga Kependidikan PTK dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan, Sumatera Utara di Rumah Dinas Bupati Nia Selatan, Sumatera Utara, Kamis malam kemarin. Sebelumnya juga telah diamankan AS, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Hilisalawahe, dan GW sebagai bendahara sekolah tersebut di masing-masing lokasi berbeda. Kita masih belum bisa
melanjutkan ke tahap penyidikan karena masih belum cukup bukti untuk kita lanjutkan ke tahap itu. Jadi untuk sementara masih kita lakukan tahap penyelidikan untuk pengembangan kasus ini. Untuk barang bukti yang kita amankan masih sisa dana penarikan sebesar 134 juta dan masih kita sita juga untuk pengembangan handphone ada 5 unit. Nah, kendala bahwa uang yang distorkan sebesar 15% untuk penyerahan kepada kepala bidang itu yang belum kita temukan. 3 orang yang diamankan telah dimintai keterangan dan masih berstatus saksi. Dalam menjalani pemeriksaan di Mapolres Nia Selatan, Sumatera Utara, petugas masih menyelidiki keterlibatan oknum lainnya. Dan direncanakan akan memintai keterangan sejumlah kepala sekolah termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nia Selatan. Denny Sofian melaporkan untuk Evarina TV. Puluhan pedagang pusat pasar Kapanjahe Kabupaten Karo, Sumatera Utara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karo untuk menolak rencana pemerintah terkait relokasi pedagang. Sementara Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan Pemda hanya akan menata pusat pasar Kapanjahe agar lebih baik lagi sehingga bisa digunakan lagi oleh pedagang. Puluhan pedagang pusat pasar Kota Kapanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah guna menyampaikan aspirasi pedagang yang menolak rencana relokasi oleh pemerintah daerah. Pedagang yang mendatangi kantor wakil rakyat ini diterima oleh pimpinan DPRD serta Bupati Kabupaten Karo di salah satu ruang rapat anggota Dewan. Selain menolak relokasi, pedagang juga menuntut agar bisa diberi tempat kembali untuk berjualan karena kios mereka sudah digusur oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Karo 2 pekan lalu. Pedagang berpendapat awalnya pemerintah berjanji akan melakukan penataan. Namun kenyataan yang terjadi justru kios pedagang digusur sehingga tidak bisa dipakai lagi untuk berjualan. Jadi menurut pemahaman kami sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa regulasi untuk mengusulkan anggaran penataan ruang perkotaan harus melalui beberapa kali tahapan. Tetapi di dalam masalah ini kami melihat Pemkab Karo tidak ada melakukan regulasi, tetapi langsung menganggarkan untuk pemberian lahan pusat pasar. Sementara itu Bupati Karo Terkelin Brahmana menegaskan, Pemda hanya akan menata pusat pasar Kapanjahe agar lebih baik lagi sehingga bisa digunakan lagi oleh pedagang. Walaupun ada kios yang digusur, namun langkah tersebut hanya sementara sebagai bagian dari rencana penataan untuk membangun kembali pusat pasar Kapanjahe agar lebih menarik untuk dikunjungi pembeli ataupun masyarakat. Nah, ternyata dengan kearifan lokal orang Karo, maka dari Runggu, musyawarah tadi, maka ada niat untuk ke depan bagaimana pajak kita supaya lebih baik lagi. Bagaimana tujuan kearifan lokal kita supaya pedagang-pedagang atau pembeli yang lain bisa datang, supaya laku, supaya bisa ekonomi kerakyatan bisa terpulih kembali. Seperti diketahui sebelumnya, puluhan kios pedagang pusat pasar Kapanjahe telah digusur oleh Disperindak Karo. Akibat penggusuran kios ini, pedagang tidak bisa lagi berjualan dan berharap agar Pemda bisa membangun kembali kios dengan segera. Doni Aditra melaporkan untuk Evarina TV. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan informasi lainnya, tetap di Sumut hari ini.